Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pengawas pembina kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo oleh Al-Mukarrom Bapak Husnan Abrori MPD. Kepada beliau Al-Mukarrom Bapak Husnan Abrori MPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Ar-Riyadhah, Ibu Nyai Sepuh, mudah-mudahan beliau oleh Allah dijaga kesehatannya, dipanjangkan usianya. Yang mulia Gus Dr. Haji Firdaus dan Gus Dofiruddin berserta Ning, mudah-mudahan tetap setia dengan satu istrinya. Yang sangat saya hormati Kepala Desa Pandean, para kepala-kepala di lingkungan Yayasan Ar-Riyadhah, para pengawas madrasah, para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Paiton yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Ustadz-ustadzah yang insya Allah penuh kelembutan mendampingi putra-putri panjenengan semuanya, para wali murid, para wisudawan, wisudawati, purna siswa, mudah-mudahan Allah menjamin kesuksesan panjenengan semua sesuai potensinya masing-masing di masa yang akan datang. Katanya Gus Firdaus tadi bahwa masa depan tidak bisa kita prediksi dan tidak ada yang tahu. Anaknya orang tidak punya bisa jadi profesor, anaknya orang punya bisa jadi gembel. Artinya Allah memberikan kesempatan yang sama untuk kita semua. Yang terpenting adalah kita mau berproses dengan baik, penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan perjuangan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, hari ini Allah masih menitipkan roh pada jasadnya. Allah masih berikan kehidupan untuk kita semua. Teman kita terkadang sudah dipanggil olehnya. Alhamdulillah hari ini, malam ini Allah masih mengizinkan kita untuk bernafas. Ini adalah rasa syukur yang tertinggi untuk kita nikmati hari ini. Selain bernafas, Allah masih memberikan kesehatan untuk kita semua. Selain sehat, Allah masih memberikan hati yang baik untuk kita semua. Maka dengan bersyukur mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang husnul khotimah. Salawat dan salam diaturkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin para senior, saya dapat amanat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Dr. Haji Samsur SHG MPD, yang tadi habis maghrib japri untuk menghadiri di tempat ini. Ada salam dari beliau untuk seluruh wisudawan, wali santri dan ustadz-ustadzah. Salam hangat dan salam cinta, salam kasih dari beliau untuk panjenengan semua. Dan mohon maaf beliau belum bisa hadir di tempat ini karena ada kepentingan, ada yang tidak bisa beliau tinggal. Dan paling titip salam untuk Gus Dr. Firdaus. Beliau titip salam minta maaf yang sebesar-besarnya.
Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah dikupas tuntas oleh 3 anak yang tampil di depan. Itu menggambarkan bagaimana kualitas pendidikan di MA, MI, MTSMA Riyadhah. Jadi jenengan kalau ingin tahu output hasil atau outcome dari Riyadhah, mereka yang tampil di depan itu sudah menggambarkan bagaimana proses yang ada di Riyadhah. Saya juga pengawas MA beberapa tahun sebelum digantikan oleh Bapak Aziz. Artinya Bapak Ibu, kita lihat di depan tadi digambarkan betul, yang mereka jelaskan itu sudah menggambarkan betul bagaimana kualitas di Riyadhah. Dipertegas lagi oleh Yang Mulia Ketua Yayasan. Beliau sudah menyampaikan secara lugas. Saya hanya menyimpulkan saja atau menegaskan saja kepada panjenengan semua bahwa yang tampil di depan itu adalah menggambarkan 3 hal. Dan itu merupakan syarat untuk menghadapi tantangan masa depan. Tantangan masa depan itu yang pertama adalah geopolitik dunia yang tidak menentu. Ancaman perang dunia ketiga itu sudah di depan mata. Apa yang terjadi di belahan bumi yang barat akan berdampak pada belahan bumi yang lain. Di era cyber yang digambarkan oleh 3 anak tadi yang begitu betul-betul mempesona bagi saya. Semua apa yang ingin saya sampaikan sudah dirangkum oleh anak-anak kita tadi. Tepuk tangan untuk anak 3 tadi Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa dampak dari perang dunia itu akan berdampak pada Indonesia. Maka perlu generasi emas Indonesia yang tangguh dari segi karakter, tangguh dari segi kompetensi, dan tangguh dari segi literasinya. Dan itu semua ada di Yayasan Riyadhah. Maka saya berharap kepada panjenengan semua melanjutkan pendidikannya di MA Riyadhah. Biar ada keberlanjutan kurikulum. Ketika MI, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ketika MI itu kurikulumnya sudah ajek, maka ketika pindah ke tempat lain, maka ada penyesuaian kurikulum namanya. Ketika dilanjutkan, maka anak ini mengikuti kurikulum yang sama, sehingga keberlanjutan itu ada. Sehingga hasilnya bisa dilihat tadi, yang disampaikan oleh anak-anak itu tadi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua tantangannya adalah climate change, perubahan iklim yang tidak menentu, ekstrim. Ini perlu kesabaran, perlu kekuatan, perlu ketangguhan anak-anak kita ke depan. Karena yang akan menghadapi adalah anak-anak kita, bukan kita Bapak Ibu sekalian. Maka tantangan mereka itu luar biasa. Yang ketiga tantangan mereka adalah algoritma. Algoritma hari ini lebih asik daripada wahyu. Buktinya anak-anak kita termasuk orang tuanya, jenengan semua, kita 24 jam scroll HP. Tanpa menyentuh Al-Quranul Karim, menyentuh Al-Quran hanya sekian menit. 1 pakra atau 2 pakra. Itu tantangan bagi anak-anak kita. Maka perlu karakter yang dibentuk. Kenapa karakter harus di depan? Baik karakter moral maupun karakter kinerja. Kalau karakter moral itu terkait dengan spiritual dan sosial. Atau terkait dengan ketuhanan. Katanya Gus Firdaus tadi, ada kerangka mindset ketuhanan di MA Riyadhah. Di Yayasan Riyadhah. Di madrasah itu ada mindset ketuhanan. Bergeraknya itu atas nama Tuhan. Mungkin ini tidak didapatkan di lembaga lain yang tidak bernuansa agama, tidak bernuansa madrasah, atau tidak bernuansa kultur madrasah. Itu yang keunggulan yang bisa jenengan dapatkan di lembaga ini. Maka saya berharap ke anak-anakku sekalian, karakter, kompetensi, dan literasi tidak usah dicari di mana-mana. Di Yayasan Riyadhah semuanya sudah tersaji dengan penuh sempurnaan, walaupun nanti tetap akan ada penyempurnaan tiap tahunnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, kualitas pendidikan di Yayasan Riyadhah mulai dari tingkat MI, MTSMA itu standarisasinya sudah A. Berarti unggul. Buat apa cari yang mahal kalau yang
murah juga unggul. Peluangnya di masa depan sama. Peluangnya di masa depan sama. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap mewakili kepala kantor untuk panjenengan semua meneruskan anak-anaknya di Yayasan Aryadah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan karena sudah di WA. 10 menit siap. Saya pelayan yang baik untuk Ustadz-Ustadz ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan wisudawan wisudawati yang hari ini di wisuda Purna Siswa oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing melalui kecerdasannya masing-masing yang berbeda-beda. Dan mudah-mudahan orang tuanya diberikan kelimpahan rezeki, panjang umur, kesehatan, sehingga bisa mengawal pendidikan dari anak-anaknya. Mungkin itu, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Semoga apa yang beliau sampaikan membuka cakrawala pemikiran kita untuk terus mendukung Yayasan Aryadah maju menjadi yayasan yang berkembang dan terpercaya di masa depan. Selanjutnya hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama capaian Lembaga Yayasan Aryadah Pandean yang kami rangkum dalam profil Yayasan Aryadah. Selamat menyaksikan. Pondok pesantren kami, saya Ranisa Smita dan saya Farah Sakinah Yaumul Isnain. Hari ini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkeliling di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren kami, Aryadah Pandean Paiton Probolinggo. Nunggu apa lagi? Yuk ikuti kami. Sejarah mencatat wilayah Paiton sebagai pelintasan pesisir utara Pulau Jawa yang hingga kini menyimpan saksi kejayaan Nusantara di masa lalu. Seiring masuknya Islam yang dibawa oleh para ulama terdahulu menjadi tonggak berdirinya perjuangan lembaga pendidikan Islam. Salah satunya adalah Yayasan Pondok Pesantren Aryadah Pandean sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berilmu, dan berwawasan luas. Perjuangan itu kami mulai dari langkah-langkah kecil di Lembaga RA Al-Azhar dan KB Cerdas Ceria untuk menyemai benih iman dengan program pembelajaran, doa-doa, kegiatan seni, dan kerajinan, serta senam bersama agar membentuk moral yang kokoh bagi tunas muda bangsa.